Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Hafiz Setiawan, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Candi Mulyo 4, Kabupaten Jombang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan aksi nyata yang sudah saya lakukan untuk mengimplementasikan modul 1.1 mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1 mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang sebelumnya saya rasakan adalah seluruh pembelajaran berpusat pada guru. Guru adalah satu-satunya sumber belajar bagi mereka. Padahal seharusnya pembelajaran itu berpusat pada murid, dan murid dapat mencari informasi dari berbagai sumber, baik di lingkungan maupun di internet. Saya banyak belajar tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara, sehingga saya dapat memperbaiki pembelajaran yang telah banyak saya lakukan. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwasanya pentingnya memberikan pendidikan yang menuntun pada murid dibandingkan dengan hanya sekedar mengejar materi saja. Selain itu, saya juga dapat memberikan contoh teladan yang baik kepada murid, menjadi sebagai fasilitator dan motivator bagi mereka. Lantas, ide dan gagasan apa yang timbul selama proses perubahan? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Ide-ide dan gagasan tersebut adalah saya akan mengubah metode pembelajaran yang sebelumnya teacher center menjadi student center dengan menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Kegiatan-kegiatan yang sudah saya lakukan adalah belajar sambil bermain. Yang kedua adalah pembelajaran berbasis proyek. Yang ketiga adalah ekstrakurikuler untuk menumbuhkan minat dan bakat murid. Dan yang terakhir adalah pembiasaan-pembiasaan yang meningkatkan nilai luhur dan budi pekerti. Berikutnya adalah pelaksanaan aksi nyata. Pelaksanaan aksi nyata diawali dengan perencanaan, yakni melakukan diskusi dengan rekan sejawat untuk menentukan perangkat pembelajaran dan proses pembelajaran yang akan dilakukan sehingga pembelajaran berpusat pada murid. Selanjutnya adalah tahap kedua adalah tahap pelaksanaan. Saya menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dengan bermain sambil belajar pada materi matematika. Bermain sambil belajar merupakan metode pembelajaran yang dikemas dalam sebuah permainan yang melibatkan semua murid secara aktif bersama-sama belajar. Kelas menjadi serasa menyenangkan dan hidup, serta pembelajaran akan lebih bermakna. Saya menerapkan pembelajaran berbasis proyek pada mata pelajaran seni budaya dan prakarya, dengan menuntun mereka untuk kreatif dalam membuat patung dengan berbagai teknik. Praktik baik yang sudah dilaksanakan adalah mengaktifkan kembali ekstrakurikuler drum band, pramuka, dan banjari. Kegiatan ekstrakurikuler ini baik untuk meningkatkan minat dan bakat murid. Kegiatan selanjutnya adalah melaksanaan pembiasaan-pembiasaan yang menanamkan nilai budaya dan budi pekerti dengan cara melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin, pembiasaan berdoa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan mengucapkan Pancasila sebelum pembelajaran dimulai. Dalam pelaksanaannya, pasti terdapat beberapa tantangan yang dihadapi. Yang pertama adalah masih adanya murid yang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua adalah masih ada murid yang selalu tidak mau percaya diri saat menyampaikan pendapat. Solusi yang dapat saya lakukan adalah yang pertama, melaksanakan bimbingan secara personal pada murid yang kurang aktif. Yang kedua, melatih murid untuk berbicara di depan umum untuk mengemukakan gagasan dengan membiasakannya. Saya Nisa Alia. Saya adalah rekan kerja dari Pak Hafi yang mengajar di kelas 6. Pendapat saya mengenai aksi nyata yang dilakukan Pak Hafi pada proses pembelajaran dengan menggunakan metode bermain sambil belajar dan pembelajaran berbasis proyek. Menurut saya sudah sesuai dan pembelajaran berpusat pada murid sehingga siswa menjadi bersemangat. Itulah tadi aksi nyata mengenai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya Hafiz Setiawan, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.